Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Yang kami hormati Pak Kepala OPD Kabupaten Bandung, alhamdulillah di Pak Haji Tatap seluruh jajaran, Pak Camat, Pak Kades, dan guru saya. Pak Staf Ahli. Staf ahli ya. Alhamdulillah hadir pada saat pagi hari ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa silaturahim bersama. Alhamdulillah kita sudah memasuki seleksi administrasi sebagai awal langkah menuju kegiatan yang dinamakan Lomba Desa dan Kelurahan. Ini serentak 4 kabupaten, 4 wilayah ya yang kita pada pelaksanaan 6 sampai tanggal 7. Yang pertama ada kita di Kota Bogor, ada di Kota Tasik, di Karawang, dan di Kabupaten Garut. Ini untuk wilayah ini tentu saja menjadi prototipe. Kami memberikan apresiasi dan penghargaan buat Kabupaten Bandung kemarin juara nasional, tepuk tangan buat itu sebetulnya menjadi repositori dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa beserta kolaborasi dengan masyarakat yang tentu saja menjadi pembelajaran di Cibirowetan ini bagaimana keberhasilan dari satu kolaborasi antara desa dan masyarakat menjadi satu prototip desa yang memang diinginkan oleh tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Mudah-mudahan desa Cimenyan ini juga menjadi satu bagian dari agenda. Amin. Bapak yang itu kami hormati, selanjutnya tema pada pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan 2023 ini adalah tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan stabilitas ekonomi dan sosial desa dan kelurahan. Dan ada perubahan dari kegiatan ini kita berdasarkan aplikasi. Jadi sebetulnya data yang ada dari Bapak Ibu itu sudah kami lihat, gitu ya. Dan jadi tidak usah bawa berkas yang berapa banyak begitu, tapi kita sudah melihat itu. Tapi untuk mengintensifkan waktu, efisiensi, kita juga nanti ada interview untuk pelaksanaan kegiatan barangkali, karena tidak hanya mengevaluasi. Kami kemarin di dalam rapat koordinasi ada satu pembinaan yang harus dilaksanakan, tidak mengevaluasi saja, tapi melakukan pembinaan hal-hal kaitan dengan bagaimana satu desa, satu kelurahan itu menjadi sebagai pembelajaran dari desa-desa lainnya. Mudah-mudahan desanya yang lain belajar juga begitu untuk program inovasinya, bagaimana menjadi best practice daripada satu pemerintahan desa yang berkolaborasi dengan masyarakat dan elit tentu saja. Bagaimana
Desa Cimenyan. Jiwa. Kecamatan Cimenyan. Cerdas. Kabupaten Bandung. Beras, 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 beras. Jabar. Juara lahir batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kapes. Yang terhormat Ketua beserta tim penilai lomba desa tingkat Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat Bapak Bupati, dalam hal ini diwakili Pak Kadis PMD. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Izin Pak, saya akan menyampaikan epos atau paparan kaitan dengan Desa Cimenyan. Kita mulai dari sejarah Desa Cimenyan. Desa Cimenyan, nama Desa Cimenyan ini berasal dari pohon kemenyan. Filosofi pohon kemenyan itu harum, wangi, tapi agak menyengat, termasuk akarnya itu merambat. Angga Dirija, kepala Desa Cimenyan pertama, menggunakan nama Desa Cimenyan dengan filosofi wangi dan akan mewangikan. Luas wilayah Desa Cimenyan 1052 hektar, 16.163 jiwa, termasuk jarak tempuh ke tempat layanan ini sangat strategis karena Desa Cimenyan sebagai ibu kota pemerintahan Kecamatan Cimenyan, kita hanya 0,45 kilo atau 450 meter. Ini penjelasan visi kita dari pusat, provinsi, kabupaten, termasuk di desa. Ini peta jalan pembangunan Desa Cimenyan di tahun 2020 sampai 2025, termasuk di bidang pemerintahan. Ini ada SOTK pemerintahan desa. Kemudian ini anggaran pendapatan dan belanja desa. Sementara di 2021 kita 2,7 sekian. Dan di 2022 alhamdulillah kita di angka 2,8. Ini BUMDes Sinar Remaja, ada unit usaha untuk pedagang umum, unit usaha pertanian dan usaha teknologi informasi. Ini sinergitas untuk kemajuan Desa Cimenyan mengambil konsep pentahelix. Akademisi, media, termasuk bisnis, pemerintah, komunitas. Ini Desa Cimenyan sangat berdekatan dengan Kota Bandung, di mana di sana banyak universitas. Kita dengan UPI, kita dengan UIN, kita dengan UNPAS, kita dengan ITB, banyak kita bekerja sama dengan akademisi, termasuk dengan para pengusaha. Ini penegasan batas wilayah tercantum pada Perbuk nomor 17 tahun 2023. Kemudian peta rawan bencana, Bapak Ibu, di tahun 2021 dan 2022 kita terjadi puting beliung. Ini luar biasa, 134. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah petakan puting beliung dan longsor. Termasuk potensi investasi. Kita punya sharing dari perhutani. Ini melalui wisata Puncak Bintang. Kita bertiket Bapak Ibu 1.350. Kemudian untuk camping kita 2.400 per tiket, termasuk kita bikin warung-warung di sekitaran Puncak Bintang. Itu di Tanah Cari kita punya 5,5 hektar, kemudian ada 32 hektar untuk pertanian. Jadi menuju ke Puncak Bintang kita ada warung-warung yang memang ditempatkan untuk warga masyarakat. Ini produk unggulan Bapak Ibu, ini 32 hektar dari 153 hektar tanaman bawang. Ini 32 hektarnya ada di tanah milik desa, tanah kas desa. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, ini di pasar-pasar justru produk unggulannya itu ada di Desa Cimenyan. Termasuk peyem Cimenyannya, terkenal peyem Bandung itu adanya di Desa Cimenyan Bapak Ibu. Di RW 9 dan di RW 03 Kampung Babakan. Termasuk ini kopi buntis. Ini peningkatan kapasitas, pelatihan PIRT bagi UMKM, kemudian nomor induk berusaha. Pelestarian seni dan budaya ini masih luar biasa, ada hajat lembut, ada ngaruat, ada bancakan. Yang luar biasa di kami, manakala beres kegiatan infrastruktur, salah satu contoh untuk rabat beton, kita makan bersama Pak.
wujud syukur. Jadi kita di atas jalan itu kita adain yang namanya bancakan. Kemudian di bidang kemasyarakatan ini LKD, Bapak Ibu, Lembaga Masyarakat Peduli Sosial sesuai dengan tema. Ini kita ada forum RW/RT, Bapak Ibu, FKC, Forum Komunikasi Cimnya, termasuk Sahabat Jenazah, Kampung KB dan Kampung Siaga Bencana. Kegiatan Pokja PKK, kemudian penanggulangan bencana non alam, pandemi Covid, penanganan kemiskinan, BUMDes Sinar Remaja. Ini permasalahan yang menonjol. Kita di ekonomi dan sosial, infrastruktur, publikasi dan komunikasi, termasuk di lingkungan. Inovasi sesuai dengan tema tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan stabilitas ekonomi dan stabilitas sosial desa. Ini tagline Desa Cimian, Bapak Ibu. Jimat, jujur, iman, mawas, amanah, dan taat. Jadi jimat itu diaji kamatihan. Secara filosofi, jimat itu suatu pusaka yang punya kesaktian, Intinya bagaimana jimat ini melalui programnya bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di Desa Cimian. Ini inovasi bidang pemerintahan, Bapak Ibu. Ini ada jimat Tanggara. Tanggara itu informasi. Kita punya Simpel Desa, kita punya web, kita punya YouTube, kita punya Instagram. Jimat Sarigep. Nah, ini bagaimana kita fasilitasi Bapak Ibu 23 RW dengan media informasi melalui papan informasi, ditempel scan, barcode. Jadi warga masyarakat ini bisa komplain, termasuk tingkat kepuasan warga masyarakat kita bisa, dan layanan surat menyurat. Jadi Japri BPD, lapor Pemdes kita ada. Ini untuk Simpel Desa dan Bumdesmat. Ini unggulan jimatnya Kola. Permasalahan yang muncul jimatnya Kola itu karena di kami tidak ada SMA. Kemudian berdekatan dengan Kota Bandung. Jadi ayah disebabkan ayah zonasi, Pak. Permasalahan warga masyarakat yang putus sekolah atau tidak bisa meneruskan, kita kerjasama dengan yang namanya PKBM Bakti Pertiwi. Kita fasilitasi, termasuk dengan Politeknik Pajajaran. Warga masyarakat kita sekolahkan. Data terakhir ini gratis, Pak. 37 orang kita sekolahkan di Politeknik Pajajaran, termasuk pembinaan PAUD. Inovasi di bidang kewilayahan ini ada disebut dengan jimat agrapana, yaitu pengembangan UMKM. Bagaimana peran BUMDes mendorong kelompok tani ini menciptakan yang namanya kopi buntis. Ini asli. Jadi ketika menuju ke Puncak Bintang itu banyak kopi-kopi. Dari sini ada produk yang dibikin yaitu kopi buntis. Termasuk ini mendorong kaitan dengan peyemnya, dulu masih tradisional, sekarang ke modern. Ketahanan pangan ini ada pupuk dan merici minyak. Kemudian untuk jimat mawas ini bagaimana katana kader tanggap bencana puting beliung di 2021 dan 2022 ini bisa tertangani dengan katana kader tanggap bencana. Jadi bersama-sama dengan masyarakat untuk bisa cepat menyelesaikan permasalahan. Kemudian ini ada jimat connection. Kami bekerja sama dengan IndiHome karena daerah atas kita blank spot, Pak. Ini ada hasilnya dengan setiap gedung serbaguna kita gratis, termasuk fasilitas keagamaan. Ini inovasi bidang kemasyarakatan, Bapak Ibu. Jimat Pancake, gotong royong, giat bakti lembur. Kemudian jimat Pangrajin, ini pengajian rutin. Kita kerjasama dengan Pokja 1 dan melahirkan Ustadz Teguh sebagai juara 2 lomba aksi nasional di Indonesia. Jimat agrikultur, kita kerjasama dengan Unpas kaitan pengembangan hidroponik berbasis IoT. Ini jimat Walagri, kita bekerjasama dengan Bio Farma, Bapak Ibu, dalam rangka penanganan stunting, termasuk ini sarana prasarana posyandu ini dilengkapi.
Ini jimat pustaka Bapak Ibu. 3 program prioritas Pak Bupati, insentif guru ngaji, program pinjaman tanpa bunga, dan kartu tani. Ini inovasi kita ada 33, kemudian produk unggulan kita ada 16. Prestasi Desa Cimenyan Bapak Ibu. Ini potensi. Jadi di Desa Cimenyan itu ada yang namanya Puncak Bintang dengan menghasilkan PAD yang sangat luar biasa. Dari sharing termasuk warung-warung yang berdiri di sekitar Puncak Bintang. Kita ada Caringin Tilu atau Cartil. Sama itu di daerah Cartil termasuk ada warung-warung. Dan ini menjadi stabilitas ekonomi masyarakat. Kemudian kita ada resto, kita ada kafe, dapur Caringin Tilu, kita ada Kampung Bareto. Kampung Bareto itu posisinya persis di tanah Cari Desa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu dong buat ada beberapa kegiatan tadi yang kita lihat tentang ekonomi kemasyarakatan sesuai dengan tema juga untuk stabilitas ekonomi termasuk pengembangan kawasan. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita melihat standar SDGs desa itu kan ada 18 indikator. Kalau di 18 indikator itu tadi sudah ada tentang kelaparan, penanganan kemiskinan. Gitu ya. Jadi di desa itu tidak boleh ada kelaparan, tidak boleh ada kemiskinan, tidak boleh ada stunting. Nah, kalau menemukan yang seperti itu, apa yang sudah dilakukan? Apakah misalkan ada kegiatan tim penggerak PKK atau posyandu yang memberikan dapur atasi stunting atau seperti apa yang upaya yang dilakukan? Itu saja dari saya. Penuh. Izin jawab, Pak. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kaitan dengan stunting, kita kerjasama, termasuk kita anggaran dari ADPD kita menganggarkan, kemudian kita kerjasama dengan Bio Farma. Jadi sampai sekarang kita berjalan, setiap 1 bulan sekali kita keliling pemberian makan tambahan dengan Bio Farma, termasuk fasilitas Pak. Jadi kondisi stunting kemarin itu kita lengkapi juga dengan fasilitas pendukung. Ada bentuk kerjasamanya? Ada. Oke. Ya. Yang tadi ya. Oke. Yang penting sudah ditampilkan. Mangga, lanjutkan. Termasuk kita dengan Puskesmas Cimenyan. Oke. Kalau misalkan tadi kan penanganan kemiskinan nih, untuk lansia yang tidak punya siapa-siapa misalkan. Karena tidak boleh ada kelaparan di desa kita, apa yang sudah bisa Bapak berikan untuk supaya warganya tidak kelaparan? Yang pertama kita tetap dengan anggaran pemerintah dari APBD, kemudian di kita ada program Pak, itu di Cimat Pangrajin. Kemudian berapa penurunan setelah Bapak mempunyai program-program itu? Itu barangkali, maka silakan dijawab Pak. Terima kasih. Kita ada program Jimatnya Kolak yang jadi unggulan kami. Ini kaitan dengan SDM. Bagaimana permasalahan di Kecamatan Cimenyan yang tidak memang ada SMA, ini sudah terselesaikan dengan Jimatnya Kolak. Termasuk di kami ada Jimat Agrikultur. Jadi dengan Jimat Agrikultur, bagaimana tadi salah satu contoh bawang merah Pak, itu dengan luar biasanya, itu sehingga ekonomi bisa meningkat. Termasuk kita ada inovasi Meri Cimenyan, Merci. Ya. Jadi itu kita bikin kelompok, sehingga kelompok-kelompok itu alhamdulillah bisa meningkat secara ekonomi. Termasuk di kita ada Jimat Agrapana. Bagaimana UMKM itu kita bina Bapak Ibu sehingga benar-benar bisa menghasilkan ekonomi masyarakat. Itu mungkin Pak. Juga saya berharap ya,
jimat-jimat gitu ya yang dimiliki oleh Desa Cimenyan ini maktu Pak gitu ya. Jadi jimatnya lain saukur jimat ukur. Tapi jimat yang memang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk apa? Banyak jimat tetapi saukur simbol unggulnya karena mawa gitu seperti itu. Terus satu lagi nih yang ingin saya tanyakan, karena memang di banyak desa ini banyak juga desa-desa yang mungkin kurang paham atau pura-pura tidak paham seperti itu ya. Ketika PADES yang dimiliki oleh Desa Cimenyan, apakah itu masuk APBDes? Siap, masuk Pak. Masuk. Alhamdulillah gitu ya. Karena memang ini tepuk tangan nih, mudah-mudahan ini ya. Karena punten, BPD Pak. karena punten banyak desa yang mempunyai PAD, terutama tadi yang katanya desa tanah cari, tanah bengkok, gitu ya, tidak masuk dalam APBDes. Karena memang ini juga tidak disalahkan, karena memang ada hak asal usulnya seperti itu gitu ya. Jadi tanah cari kepala desa, tanah cari sekdes, tanah cari kadus gitu ya. Jadi ketika itu disewakan masuk ke kades, itu masuk ke sekdes, tidak masuk dalam APBD. Tetapi sebaiknya masuk dalam APBD. Silakan setelah masuk di APBD yang mengatur desa seperti itu. Itu barangkali pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin Ibu Tik mana mau dilanjutkan? Penjelasan aja Pak. Terkait ini ada usaha BUMDes ya. Salah satunya di sini Pak ada untuk penyaluran protein baik bagi petani dengan jumlah 1.600 kaleng per rendang sapi. Itu mau penjelasan seperti apa? Itu kerjasama pihak BUMDes. Terakhir kita menyalurkan yang itu kaitan dengan ekstrim itu, kemiskinan ekstrim, penanganan kemiskinan ekstrim. Jadi dengan cuma-cuma Oh iya, betul. Kita kasih cuma-cuma. 1.600 kaleng Betul Pak. Itu udah kemasan kecil Bu. Kemasan kecil. dalam satu kurun waktu. Betul. Satu Kita tahun atau ya satu kali. satu kali aja, Betul. 1 tahun. Betul. Dalam 1 tahun. Itu bisa membantu masyarakat di sini mungkin menaikkan kesejahteraan atau apa? Jadi dalam kondisi kemarin kemiskinan ekstrim, kita coba ambil langkah. Jadi kita ngobrol dengan BUMDes dan pada waktu itu BUMDes kita punya mitra dan akhirnya kita coba salurkan. Nah, ini contoh bukti fotonya. Kita di Kampung Bambu untuk penyerahan bantuan ini. Satu kampung aja. Enggak semua sedesa. Cuman untuk tempatnya itu nama kafe Kampung Bambu. Oh iya. Nama kafenya. Oh iya. Ya berarti kan itu untuk satu desa. Betul, untuk satu desa. Ya itu aja Pak. Satu lagi Pak, ini terkait jenazah tadi. Sahabat jenazah. Jenazah itu gimana pengolahannya Pak? Jadi gini Bu, kita desa bikin membentuk relawan-relawan sahabat jenazah, sehingga kan kondisi di Cimenyan itu ada TPU desa. Jadi beberapa RW yang kondisinya jauh itu kita layani dengan ambulan. Ambulan aja atau dengan perlengkapan? Ada. Jadi kita ketika mau berobat atau apa kita layani dulu. Berarti ketika ada di satu RW atau satu RT yang membutuhkan itu tinggal nanti mau hubungi siapa? Ke desa Bu. Kita ada siap tim relawan. Udah itu aja Pak. Makasih. Teman-teman. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah.
Desa Cimenyan. Kecamatan Cimenyan. Kabupaten Bandung. Beras, beras, beras.